Assalamualaikum galau-galau. Apa kabar budak lorong? Aman? Semoga lapang ya. Ketemu lagi dengan Akas seperti biasa. Sabtu ini Akas nak cerita ke rangkuman kabar kriminal selama sepekan. Tapi ingat, Senin sampai Jumat itu ada juga kabar berita seputar Sumsel. Nama programnya Sumsel 24 jam. Dan Sabtu minggunya ada Sumsel 24 jam weekend. Ditonton terus ya. Oke, tak nunggu lama, tonton sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia kasus kita pertama. Nafsu setan Yunus Umatan tak bisa lagi dia tahan. Lanang kati antanan umur 48 tahun ini tega cabuli budak 8 tahun, inisialnya SA. Bandit kelamin ini melancar ke aksi setannya dengan modus alasan nak ngecas HP. Jadi pas Yunus terjenguk korban, dia langsung narik korban terus dicabulinya di dalam kamar. Nama Yunus tuh memang bagus, tapi gawe kau sengaja cari mampus. Entah apa yang ada di benak Yunus Umatan, pria 48 tahun ini tega mencabuli SA di rumah korban sekitar pukul setengah 8 malam belum lama ini. Untungnya, aksi pencabulan itu berhasil diketahui oleh pihak keluarga yang curiga melihat pelaku berada di dalam kamar bersama korban. Atas kejadian itu, pihak keluarga korban menghubungi Polsek Talang Kelapa. Tak lama mendapat laporan, anggota polisi langsung menangkap tersangka di lokasi kejadian. Kapolsek Talang Kelapa, Kompol Mas Noni, mengatakan pelaku mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara memanggil korban dan langsung menggendongnya. Kemudian, pelaku mencabuli korban. Tidak sampai di situ, pelaku menyusul ke kamar korban, kemudian menarik korban dari tempat tidur dan kembali berbuat cabul. Atas kejadian itu, pelaku terancam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara pelaku Yunus mengaku hilaf melakukan aksi pencabulan tersebut. Reporter dan juru kamera, Kurniawan, palpres.com. Polres Tabes Palembang lagi-lagi nunjuk ke tajinya dengan berhasil ungkap 3 kasus kejahatan di kota Palembang dalam waktu 5 hari dengan 5 wong tersangka. Kasus tersebut diantaranya curanmor, penggelapan ponsel, dan maling dalam rumah tangga yang termasuk dalam kategori kasus 3C. Nah, untuk bandit, kalau kamu nak ngetes ilmu, cobalah. Kalau baik nak bolong dengkol kamu. Polres Tabes Palembang kembali berhasil mengungkap kasus kejahatan di kota Palembang. Hanya dalam waktu 5 hari berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, para pelaku sebelum melancarkan aksinya terlebih dahulu melakukan persiapan. Seperti kasus curanmor, para pelaku mengincar motor yang tengah terparkir dan biasanya para pelaku membawa peralatan seperti kunci T. Kombes Pol Ano mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama warga yang membawa kendaraan bermotor, seperti membawa kunci tambahan bila perlu selalu diawasi ketika memarkirkan kendaraannya. Ia menjelaskan tidak akan berhenti melakukan serangkaian pengungkapan kasus kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Sementara itu, dari pengakuan beberapa tersangka curanmor, mereka mengatakan nekat melakukan aksi tersebut lantaran tidak ada pekerjaan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Baru-baru ini, tim Sus Polsek Mariana berhasil ningkep DPO Bandar Togel Hongkong. Namanya Agus Joko Purnomo alias Ajib. Cuma dengan modal ponsel baik, omset yang dihasil ke Ajib ini bisa dapat sampai 400.000 per hari. Oh ya Ajib, waya-waya nak kayo dari Hongkong. Yang ada berjudi itu bikin kantong bolong. Tahu tak kau? Bisnis gelap yang dilakoni Agus Joko Purnomo alias Ajib terbongkar sudah. Dengan menggunakan ponsel, Ajib menjadi bandar togel Hongkong dalam mencari konsumen maupun melakukan transaksi dilakukan secara online. Hasil dalam sehari, omset dari bisnis haram tersebut mencapai 400.000. Kapolsek Mariana AKP Agus Iwantoro mengatakan, sebelum menangkap pelaku,
anggota yang sudah terlebih dahulu menangkap rekan pelaku Ajib sesama bandar Toga Hong Kong bernama Andi Febrianto. Kemudian anggota tim sus Polsek Mariana melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan. Ini bermula dari informasi masyarakat memberikan informasi ke Polsek Mariana dengan gerak cepat sehingga dapat diamankan pelaku Agus Purnomo alias Ajib yang sebelumnya sudah ditangkap satu orang kawan dari Ajib. Sementara itu, pelaku Ajib mengaku nekat menjadi bandar judi Hong Kong melalui online karena omsetnya yang sangat menjanjikan. Dia mengaku sudah menjadi bandar Toga Hong Kong selama 2 tahun terakhir ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Aksi penusukan alias betujahan lagi-lagi makan korban. Sampai akhirnya Andi sang korban meninggal dunia. Pelakunya bernama Iskandar. Alasan pelaku ini nuja karena ketakutan digertak oleh korban. Laju pelaku nusuk korban duluan, yang kebenaran sedang duduk di pos jaga malam. Loh, apa bayar alasan kau? Tetap kau tulah yang salah. Apalagi sampai ngilang ke nyawa. Terbuang nian gitu loh. Tidak butuh waktu lama bagi anggota Buser Polsek Serbang Ulu 1 dalam menangkap pelaku pembunuhan korban Andi 42 tahun di Jalan Bungaran 5, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Pelakunya yakni Iskandar. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Seteji mengatakan pihaknya menangkap pelaku kurang lebih 12 jam pasca kejadian yang menewaskan korban Andi. Informasi yang dihimpun, aksi pembacokan berawal saat pelaku menemui korban Andi yang duduk di pos jaga malam. Saat itu korban membawa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menjaga malam. Melihat ada pisau, pelaku bertanya kepada korban yang mencabut pisau dan meletakkannya. Tidak terima ditanya korban, kemudian langsung memukul pipi pelaku di sebelah kiri sambil memegang pisau di sebelah kanan. Karena ketakutan melihat korban memegang pisau, kemudian pelaku merebutnya dan menusukkannya ke pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku langsung melarikan diri. Warga yang melihat kejadian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bari, Palembang. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan, sehingga korban meninggal dunia. Sementara itu pelaku Iskandar mengatakan, pada saat kejadian, ia nekat menusuk korban yang tidak lain tetangganya lantaran takut melihat korban memegang pisau. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palpress Official channel YouTube. Salut untuk Ditres Narkoba Polda Sumsel yang sudah berhasil aman ke 12 kilo sabu dengan kualitas terbaik, very good, yang termasuk juga pil ekstasi 1164 biji dari tangan 13 pelaku. Barang haram bernilai ratusan juta rupiah ini merupakan hasil panen polisi kita dari bulan Agustus sampai awal September kemarin. Memang luar biasa polisi kita nih. Lanjak kelapa, sikat habis. Ditres Narkoba Polda Sumsel
berhasil mengamankan 12 kg sabu dan 1.164 butir pil ekstasi dari tangan 13 pelaku. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini dilakukan sepanjang Agustus hingga awal September 2020. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri S. menjelaskan, barang bukti yang diamankan adalah narkoba dengan kualitas bagus dan untuk mengelabui petugas, pelaku juga mengemas ulang dengan kemasan kopi. Untuk modus yang digunakan tersangka yakni membawa langsung dari luar Sumsel dan mengedarkannya ke Palembang. Untuk pasal yang dijerat yakni primer pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 1 subsider, pasal 112 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana mati atau seumur hidup. Reporter dan juru kamera Kurniawan Papres.com. Tim Serigala Satreskrim Polres Muba berhasil ningkep Babang Herianto yang merupakan pelaku maling dengan pemberatan di Komplek Geria Rande, Kelurahan Kayuare, Kecamatan Sekayu. Babang tampan ini dak pacak idak dihadiahi timah panas karena berejo nak lari waktu nak ditingkep. Semoga habis ditembak ini babang kita masih tampan. Tim Serigala Satreskrim Polres Muba berhasil menangkap Babang Herianto, tersangka pencurian di Komplek Geria Rande, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu. Tersangka ditangkap saat melintas di Jalan Sekayu Rande. Namun karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, tersangka Babang diberikan tindakan tegas dan terukur pada kedua kakinya. Kapolres Muba AKBP Erlintang Jaya didampingi Kanit Reskrim Ibda Nasirin menjelaskan, tersangka Babang melakukan aksi pencurian dengan cara memecahkan kaca jendela rumah korban, lalu membuka pintu dan mengambil barang-barang milik korban. Dari aksi itu, tersangka berhasil membawa kabur 30 gram emas putih, 2 unit ponsel, 1 unit tablet, 2 buah jam tangan, dan 1 unit laptop. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian hingga 123 juta rupiah. Pelaku ini membuat korban mengalami kerugian kurang lebih 123 juta. Ini kurang lebih karena yang diambil oleh tersangka itu ada 30 gram emas berupa emas putih yang berbentuk gelang, kemudian ada handphone merek Xiaomi, ada juga 1 unit laptop, 1 unit HP merek Samsung, kemudian 1 tablet, kemudian 2 buah jam tangan merek AC dan Alphard. Jadi korban mengalami kerugian kurang lebih 123 juta. Sementara tersangka Babang mengatakan dirinya melakukan aksi pencurian seorang diri dan hasil yang didapat digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. 5 pelaku dari 3 komplotan berbeda terkait maling dengan pemberatan dan maling dengan kekerasan berhasil diringkus Polres Muba. Kelima pelaku diringkus di tempat dan waktu yang berbeda. Bahkan 2 pelaku terpaksa dikasih cendera mata di bagian kaki. Karena itulah berejo nak berlari lagi. Berlarilah galau kamu tuh. Maka dinjuk polisi rumah 2x1 alias kuburan. Apa? Polres Musi Banyu Asin berhasil meringkus 5 pelaku dari 3 komplotan berbeda terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Kelima pelaku itu diringkus di tempat dan waktu berbeda. Bahkan terdapat 2 pelaku, yakni Wendy dan Rustam, harus diberikan tindakan tegas, terarah dan terukur pada bagian kaki agar tidak melarikan diri. Kapolres Musi Banyu Asin, AKBP Erlintang Jaya mengatakan, para pelaku merupakan pemain atau sering melakukan tindakan curas dan curat di Kabupaten Muba dengan komplotan masing-masing.
pelaku Erlangga Wendy alias Gondrong ditangkap karena melakukan perampokan terhadap korban Atan Katana Surbakti di Desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lincir. Dikatakan Erlin, pelaku Wendy saat beraksi bersama 5 rekannya. Untuk kasus lainnya, pihaknya berhasil menangkap pelaku Rustam yang merupakan bagian dari komplotan pembobol dealer motor. Polisi juga berhasil menangkap 3 pelaku komplotan pencuri buah sawit di PT ABL Bayung Lincir. Ketiganya yakni Subki, Yanto, dan Limun. Sementara salah satu pelaku yakni Wendy mengatakan dirinya melakukan aksi perampokan bersama teman-temannya. Dalam aksi itu, dia berperan sebagai pemantau lapangan. Pria yang pernah masuk penjara pada tahun 2007 silam atas kasus pencurian ini mengaku dari aksi perampokan itu dirinya mendapat bagian 5 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Sabu seberat 1,8 kilo dan 350 biji ekstasi kontan bae langsung jadi banyu setelah di blender habis oleh anggota Ditres Narkoba Polda Sumsel. Barang haram ini dimusnahkan dari hasil panen ungkap kasus selama bulan Juli kemarin. Lapang. Payo, mana BB lagi nak di blender nih? Sini kelah. Ditres Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,8 kg dan 350 butir ekstasi dengan cara di blender di halaman Mapolda Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi mengatakan, barang bukti sabu dan ekstasi yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus selama Juli 2020. Kombes Pol Supriyadi menjelaskan, tujuan dari pemusnahan ini tidak lain sebagai kewajiban pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti sitaan yang sifatnya dilarang. Dia menjelaskan, meski di tengah wabah COVID-19, tidak menghentikan pelaku kejahatan narkoba untuk memasarkan maupun mengedarkan barang haramnya kepada masyarakat. Dari total barang bukti yang kita berhasil amankan, kurang lebih 1.839. Ini kurang lebih kalau kita total generasi muda yang kita selamatkan, ada 11.000. Bulan Juli dari tanggal 13 sampai 29, berarti hanya 16 hari. Ada 7 LP dengan 12 tersangka. Ini cukup besar berarti ya rekan-rekan sekalian. Nah ini menandakan bahwa kita berkomitmen, rekan-rekan kita di narkoba berkomitmen, kita akan perangi narkoba. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Nah, inilah dia cerita dunia kita. Oke coy, jadilah dulu kabar pekan ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, berbuat baik, apapun keadaannya. Jangan semelo, mulut hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.